teman-teman, selamat datang di FITB Talks. Di episode kali ini yang ke-12, kita akan seru-seruan bareng teman-teman FITB 24. Nah, sebelum itu kita undang dulu yuk teman-teman narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, boleh dong kenalin dulu dari nama kalian, angkatan berapa? Dari siapa nih? Lu dulu? Lu duluan. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Raffi. Gue dari FITB Kampus Cirebon, angkatan 24. Nama gue Marsila dari FITB Ganesha 2024. Nama gue M. Raffi Rabbani dari TB Ganesha angkatan 2024. Nama aku Atika Zulian Ebrus dari Kampus Ganesha angkatan 2024. Nama gue Hilbram Samarsayan, gue FITB kelas Ganesha dan gue angkatan 24. Gue Kinara Basden dari FITB kelas Ganesha angkatan 24. Gue Juni dari FITB kelas Ganesha angkatan 2024. Gue Muhammad Levent Riza dari FITB kelas Ganesha angkatan 24. Oke, untuk lanjut ke permainannya, aku akan membacakan teknisnya terlebih dahulu nih teman-teman. Yang pertama, aku akan membacakan pertanyaannya. Lalu di depan teman-teman udah ada card mitos atau fakta. Lalu teman-teman boleh jawab setelah 1, 2, 3 dan menjawab sesuai pendapat masing-masing. Habis itu teman-teman boleh menjelaskan secara singkat kenapa milih mitos atau fakta. Untuk pertanyaan pertama. Nginjek jurusan di kolom Intel sebelum penjurusan bakal nggak keterima di jurusannya. Mitos atau fakta? Mitos! Mitos! Mitos guys. Mitos. Mitos. Boleh dong dijelasin kenapa? Siapa Tika dulu? dulu. Tika dulu. Kenapa mitos? Karena Tika tuh pernah keliling. Nggak keliling sih. Pokoknya udah keliling tuh terus kayak nginjak aja. Jadinya mitos. Tetap keterima ya? Iya sih. Jujur, gue tuh kok jalan selebor gitu kayak gak peduli, gak apa-apa. Gak sengaja ya? Kayak gue udah pernah kincir sih seharusnya. Jadi ya menurut gue fix mitos. Kalau gue dulu pas gue habis keterima tuh gue udah langsung injek dan udah foto tiduran di jurusan. Jadi taunya masuk jadi ya udah mitos. Gue sebenarnya belum pernah nginjek dan waktu itu sempat terpengaruh juga soal hal itu, tapi ini sebenarnya bukan pengalaman gue pribadi, cuma dari cerita teman-teman gue semuanya tuh pada nginjek dan semuanya tetap pada masuk jurusannya aja sih, jadi kayaknya ya emang mitos aja. Nah, kalau gue sih pas keterima gitu kan, terus gue foto di jurusan yang gue mau. Dan ternyata benernya gue keterima karena gue sebenarnya peminatan. Kalau gue tuh awal-awal ke ITB ke kolom Intel juga, terus nyari jurusan yang pengen gue masukin. Tapi pas gue nyari malah nggak sengaja keinjek gitu loh. Jujur gue minggu depannya gue overthinking gitu kan. Anjir kayak nggak dapet nih kan. Pas pengumuman jurusan juga gue kayak nggak dapet dah gitu. Tapi sebenarnya itu mitosnya dari siapa sih? Kayak Mitos nginjek-nginjek itu Tahu ya? keterima? super duper. Iya. Itu udah superstition dari Pokoknya kapan tahu lah. itu mitos pokoknya. Jadi kesimpulannya mitos ya teman-teman. Mitos itu. mitos ya guys. Kalian belajar. Benar, jangan percaya hal begituan. Saya biasa. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Jabum lebih keren dan bakal punya aura yang lebih memancar kalau ngecuci, mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Sebenarnya fakta sih. Fakta kan? Fakta. Boleh dong yang fakta dulu ngejawab kenapa? Dulu. Kenapa? Karena gimana ya, Jabum tuh ibaratnya tuh kalau misalkan kan jaket bumi ya. Nah, bisa tuh dipakai sama orang-orang yang mungkin suka kegiatan di luar ruangan gitu. Jadi pasti medannya suka kotor gitu, dan itu menurut gua keren aja gitu, bikin berwibawa gitu. Sebenarnya pasti fakta buat cowok, mitos buat cewek. Iya. Tapi enggak juga. Sebenarnya tuh dua-duanya keren. Yang menjaga berarti dia kayak keren rapih gitu loh. Oh, iya. Gue setuju, bener banget. Fakta kenapa? Karena semakin kotor berarti dipakai semakin sering kan. Benar. Jadi karena sering dipakai. Enggak setuju. Itu kayak berarti dia sering di lapangan keren juga. Oh, ya, keren juga. Tapi kalau misalnya Zaman-zaman banget lagi. nggak dicucinya tuh bukan yang terlalu lama gitu masih keren-keren aja. Cuma kalau udah sampai bau, kayak guys. iya udah sampai lenyek gitu kotor banget tuh
Yang penting nggak bau. Apa tuh? Konon katanya nih. Koron katanya Apa tuh? kalau Jabum robek-robek dan jelek, Ya. itu dia berarti sangat cinta gitu. Aduh, enggak. Gue pakai Oh. setiap hari bersih wangi. Bener. Gue penganut Jabum bersih wangi di laundry seminggu sekali. 2. Walau sering dipakai tiap hari. Kalau buluk tapi wangi, oke lah. Iya. Buluk tapi wangi Iya, boleh oke lah. lah. Dan jangan berjamur. Tapi kok bau Betul. mitos. Jadi sekalinya kotor, sekalinya bau langsung laundry, gak bisa. Dan gak semua robek itu alami ya. Untuk pertanyaan ketiga, bekal untuk masuk FITB itu harus jadi anak OSN dulu, mitos atau fakta? Mitos. Oke, boleh dijelasin? Boleh. Sebenarnya gue nggak pernah OSN tapi gue survive aja kok di sini. Jadi aman aja. Sama. Gue bukan anak OSN guys. Gue bukan anak ASN juga. Gue juga bukan. Gue anak OSN tapi di jurusannya nggak kepake sama sekali. Jadi kayak nggak guna juga sebenarnya, tapi mungkin tuh berasal dari emang ITB yang ngincer kan kuliah kan teknik nih. Iya. Jadi yang ngincer tuh anak-anak yang biasa OSN MTK atau OSN IPA atau gimana. Iya. Iya, Sama. aku dulu anggota pernah ke sampai OSK, terus nggak lanjut, jadi kayak nggak sampai OSN kan, jadi bisa. Tapi biasanya yang anak-anak OSN lebih survive gak sih di TPB? Tapi kayak TPB Nggak tuh juga. emang kayak mau OSN atau enggak harus Tetap aja- belajar. Iya. TPB itu bisa survive buat orang yang mau berjuang guys. Iya. Betul. Jadi nggak ngaruh. gak usah takut ya sama anak OSN. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Mata kuliah yang paling keramat waktu TPB adalah matematika, khususnya turunan dan integral. Mitos atau fakta? Fakta. Jujur mitos. Mitos. Fakta. Fakta. Kalau gue mitos ya. Boleh, Mitos. boleh silakan kenapa milih mitos? Kalau gue kemarin TPB nilai gue jelekan fisika. Jadi menurut gue lebih keramat fisika. Oke, buat teman-teman yang lain? Gua. Kalau menurut gua karena dari beban SKS-nya sih. Oke, Karena beban kalau SKS. kalkulus tuh 4 SKS tuh, jadi beban moralnya tuh harus bisa banyak lah. Tuh. Betul sih. Ya nggak? Benar. Ya nggak? Tapi fisika susah. Fisika susah. Gue lebih nggak jago fisika kayaknya. Fisika susah. Jadi keramatan fisika sih bagi gue. Kalau gue di IPK tuh apa nilainya paling kecil MTK. Sama. MTK Tapi tuh kayak- paling nyebelin. Fun fact banget, gue, PB sama Ibam tuh kita dosennya sama. Jadi ini opininya agak bertentangan. Oh iya. Beda. Menurut gue MTK tuh seru banget pas TPB. Malah karena kimia yang itu paling kayak- susah. Iya kan? Kimia paling susah. Kimia Paling kecil. Kimia gampang. Gue setia sama Kimia Ibam. gampang. Ini yang keramat tuh kimia. Kimia paling kecil. Kimia gampang. Tapi kayak kita semua setuju yang keramat Tapi tuh karena fisika. MTK tuh Enggak sih 4 fisika. SKS Fisika cuy. tuh paling bagus. Capek. MTK tuh 4 SKS makanya gede banget nilainya. Iya, materinya banyak banget guys. Tapi MTK tuh pas udah belajar serius 5 malam, begadang 2 hari 2 malam gitu kan, tetap aja nilai jelek gitu. Tetap aja gitu. Bagian ini ya soal bagian Iya. C nya yang Bener susah banget. ya. C, pengaplikasian itu tuh enggak. Itu udah ngisi panjang dicoret. Ya udah. Sedang dong. Iya, sisanya 0. Oke, Sosok. oke, sosok ya. Orang. Tergantung masing-masing ya teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. FITB jurusannya santai-santai, mitos atau fakta? Mitos. Fakta. Fakta sih. Fakta. Fakta sih. Gue mitos deh. Gue mitos. Itu juga mitos. Nah, gue lihat teman dari fakultas lain tuh kayak mereka terlalu chaos dan masih ada Mafiki juga. Iya, Terus masih kayak- ketemu MTK ya? Iya. Mereka tuh banyak yang cuma fokus akademik gitu loh. Sedangkan kita kan banyak acara, banyak panitia. Jadi kita tuh sebenarnya lebih fokus ke acara. Jadi pas ketemu akademik, kita ketemunya tuh malah mepet-mepet. Jadi nggak terlalu stres. Iya lagi. Benar-benar. Aku sekarang di MET semester 2 kan, jadi baru masuk ke jurusan. Dan sekarang tuh alhamdulillah masih pengenalan, walaupun ke depan kayaknya bakal susah karena isinya tuh coding semua. Terus tapi di semester sekarang ini udah praktikum, yang chaosnya itu sebenarnya di 8 modul praktikum. Karena tahun-tahun sebelumnya itu tuh cuman 2-3 modul, di kami baru 8 modul. Dan langsung kayak bakal bikin alat terus. Tapi secara umumnya santai sih, enak mete. Oke, boleh yang lain? Oke, kalau gue di jurusan oceanografi 2024 itu gue bilang fakta santai karena gue bikin perbandingannya sama jurusan lain gitu.
Kalau misalnya jurusan lain kan udah mulai praktikum, kalau di oceanografi kita belum mulai praktikum, jadi masih ya pengenalan dan juga materi-materi teori-teori itu sih. Paling yang bikin nggak santai itu di bagian McFlu aja sih gitu. Lu gimana tuh? Tes make flu gimana tuh? Iya. Begitulah. Termo. Nah, itu juga juga sama. Ya itulah, udah cukup sih. Kalau gua mitos udah ada praktikum tuh, ada praktikumnya 2 dan itu kayak aduh ngamatin batu menurut gua kayak belum jago ya, jadi menurut gua itu tidak santai dan belum terbiasa. Kalau gua sih kenapa mitos, kan gua di jurusan fotografi kan, sama kayak Benny, menurut gue tuh yang susah tuh di Tarmo sama di McFlu-nya gitu. Nah di McFlu itu dosen gue tuh dibuatin bikin cheat sheet gitu kan. Gue udah bikin cheat sheet banyak banget, 4 halaman. Gimana tuh? Nggak kepake tuh akhirnya. Gitu kan. Dari 7 soal nggak ada soal yang keluar gitu di situ. Udah begadang semalaman bikin Semalam gitu. cheat Dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi gitu gue bikin cheat sheet Taunya doang. Soalnya nggak ada yang keluar gitu. Aduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anak FITB orangnya bumi banget, mitos atau fakta? 3, 2, 1. Fakta deh. Fakta. 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 Fakta lah. Mitos. Fakta dong. Fakta nggak sih? Lah, Kenapa kayak betul? Fakta nggak sih? Arte. Tapi nggak gini. Nggak, tunggu, definisi bumi banget tuh gimana dulu? Kalau definisi bumi banget yang kayak semuanya kerjanya ke pantai, ke sungai, ke gunung, ya mitos. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang yang peduli bumi, fakta. Ini bumi banget tuh gimana sih? Iya jujur nih Coba bumi dong. banget Iya, nih, tuh gimana? apa ya? Mungkin kayak cinta alam banget gitu Iya sih, contohnya. Fakta. Iya. Apalagi shout out buat William Situmorang. Waduh. Apa tuh? Itu tiap hari kan naik gunung. Menurut gue itu Iya, bener. ya bumi banget sih, dan dia bisa merepresentasikan FITB gitu kan. Ya, gue juga Terus, setuju. kalau misalnya perbandingan sama fakultas lain, ya kan yang paling bumi ya FITB gitu. Paling Terus di bumi. Jabum juga ada tulisan kan. Kebumian. Coba tunjukin dulu dong jabumnya. Ya, 1, 2, 3. Asik. Iya, aduh. Jadi tuh gini, kalau ngeliat anak FITB nongkrong, kebanyakan nongkrong di mana? Tetap di kafe kan? Tetap. Nggak ada yang nongkrongin di sungai. Tapi banyak anak FITB tuh suka ngegunung, Iya kan? suka Ke main pantai, Iya. kemanapun, bikin video estetik, boleh lah, segala boleh. macam. Secara personal aku sangat menjaga kebersihan. Wes, Yes. ini udah bumi banget ya, menjaga bumi Yes, banget. Kalau dibilang bumi banget, kayak aku sampai tisu yang gini aku pegangin dulu sampai ketemu tong Tempat sampah. Ah ini keren Bumi banget. banget nggak? Respect banget. Respect banget. Gue mah udah, ya gue setuju. Bumi juga loh pokoknya. Ya pokoknya baiklah, jaga bumi lah intinya. Indonesia lah. Iya, iya. Oke. Bentar lagi Earth Day. Nah, Bentar iya. lagi naik gunung. Yes. Sosok boleh nggak? Sosok boleh nggak? Tengah-tengah nih, tengah-tengah. Tengah-tengah boleh nggak? Tengah-tengah. Tengah-tengah boleh. Gitu. Tengah, oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Anak FITB itu sering berkegiatan di lapangan, mitos atau fakta? Fakta. 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 Nah, jadi sesuai namanya aja nih FITB. Fakultas ini tempat bermain. Bermain. Nah, jadi emang jurusan-jurusan di fakultasnya tuh kebanyakan nanti kita belajar di luar gitu. Benar, langsung ke lapangan. Ekskursi gitu deh. Ekskursi. Iya. Kita tuh Semuanya- anak lapangan banget. Iya. Ya kan? Kayak contohnya Earth Day. Gede itu lapangan. Sekarang udah keluar-keluar, praktikum udah di luar semua. Ya, udah ada yang praktikum tuh keluar. Terus kayaknya jiwa-jiwa yang masuk FITB tuh waktu masuk kayak memang udah anak lapangan. Bener. Iya. Kayak memang pengen lapangan. Apalagi udah dikasih jabum ya. Iya, Bu. Nah, pakai jabum tuh Meningkatkan kemana-mana. aura. Ya, biar jabumnya kotor. Pride-nya ini ya, pride-nya ada di. Banyak acara kita yang harus ke lapangan, Iya. harus bisa kita survive di lapangan. Bahkan kita dikasih materi buat bertahan hidup di Iya. luar nggak sih? Bahkan kayak semester gue juga udah mulai ini nggak sih Ya. turun ke lapangan. Benar, pada praktikum-praktikum di Iya, lapangan. juga banyak lapangannya kan. Iya, benar. Fakta guys. Fakta guys. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Anak FITB itu orangnya solid banget, mitos atau fakta? Fakta. 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 Hampir. Akhirnya Fakta. Oke lah, fakta lah, fakta lah. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Masih oke lah, masih oke lah. Sporteran. Aduh, Aduh. Sporteran. Ya, Solid banget ya. Gas Hendra.
Masih oke lah. Kayak kita support kan tuh Ya, rame. supportan rame terus. Rame. Terus kayak kalau acara-acara kita tuh kayak sekbum tuh rame banget. Jadi kita rame. Sekbum, Jadi kayak semua seru ada. banget. OGG. Bonding banget gitu. Earth Day itu juga Iya kan? banyak lagi. Kayak kita jalan-jalan bareng, liburan bareng. Iya, Kalau nggak solid, acara-acara kita nggak bakal jalan. benar. Kalau ada acara-acara gitu solid banget ya. Solid, ada bukber, ada Earth Day, ada semua OGG, OGG. Gathering waktu itu kan. Gathering, wah gathering. Seru banget ya. Banget itu. banget. Karena Kalau kan nggak solid jujur TPB struggle sih. iya, fakultas kami fakultas paling banyak acara jadi paling solid juga kan. Solid bukan FITB gitu. Oke, jadi kesimpulannya Solid. fakta. Iya. Solid. Iya benar-benar. Next ke pertanyaan berikutnya, cari teman di FITB gampang banget, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Aku dulu deh, gue ada pengalaman menarik. Waktu itu gue lagi dekor di rumah Praya di Janati tuh. Gue baru ketemu ada satu temen gue namanya Kinan. Besoknya, sehari setelah itu gue langsung ajak dia ke rumah gue buat nginep. Sehari doang teman gue ajak dia nginep. Sehari. Sehari doang. Fakta karena kita sama-sama kebanyakan dari beda sekolah. Terus kita juga punya kesamaan nasib kan. Kita dari mulai Apa tuh kesamaan Iya, sama nasibnya Iya, gitu kan. gimana tuh nasib Sama-sama yang di sama Bantai tuh? TPB. Terus kalau awal-awal sih nasibnya kita berhadapan sama pretest ya kan. Oh iya, pretest dulu. Jadi karena kita kesamaan nasib ya kita gampang lah cari temennya kan. Gitu. Belajar bareng juga. Ya itu belajar bareng sering banget tuh. Di kampus nih semua orang tiap meja belajar bersama. Di sekolah Kalau lama. gua waktu itu karena ngulang pretest. Jadi Oh. kayak karena ngulang terus Sama-sama ngulang. iya ke kampus terus kan belajar tiba-tiba kayak ketemu diajakin gitu ayo belajar bareng. Akhirnya sampai sekarang masih akrab guys. Wih. Awalnya karena teman senasib ya. Iya, senasib sepenanggungan. Gue sih lucu ya, fun fact banget. Jadi gue ada kayak pertemanan yang isinya namanya tuh Kak semua dan kita tuh berempat. Kayak anak-anak FITB juga tahu kan. Nah, awal mulanya tuh mereka udah temenan bertiga dan kenapa gue bisa temenan sama mereka? Cuma karena nama gue Kak. Cuma karena kandungan. Sesimpel itu ya. Sama yang lain apa sih? Sama yang lain gak ada. Bener-bener Kak. Karena doang. nama. Oke. Kalau gua tuh ada hubungan sama Pritas juga, ada hubungan sama Juni juga lagi. Jadi tuh Oh. Pritas kan. Berteman lagi nih. Abis Iya, pretest. berteman. Iya, jadi tuh ternyata gua tuh belum dapat tempat tinggal lah di Nangor kan. Karena gue ditipu Oyo anjir. Serius, gue ditipu Oyo. Gue saksi guys, gue saksi. Gue udah Nyari mesen kosan dari di Oyo. Gue udah mesen dari aplikasi kan. Ah. Oyo tuh. Ah. Ini beneran serius. Terus pas gue datang ke tempatnya, nggak ada tempatnya. Tempatnya nggak ada. Lo ditipu berapa? 200.000 lah pokoknya segituan. Terus gue Lumayan banget ya, lumayan banget ya. gue kena scam. Terus gue kayak Kena bingung scam. kan. Gue bingung mau tinggal di mana kan. Terus gue ketemu Juni. Gue ketemu Juni, basa-basi langsung ke intinya. Gue bilang, tolong dong, gue nggak tempat tinggal. Ah. Terus Dino langsung ngubungin, ada namanya Fadel di asrama. Terus gue nginep di Fadel. Oh, Itu dia guys. Jadi jangan malu berteman tuh. Jangan malu berelasi ya. Iya, Apalagi jangan FITB tuh tertutup. di kampus tuh nongkrong terus kan. Kita tuh diem Benar. terus pakai jabum. Nah udah itu gampang banget lah. Tiap sudut ada Mas Bum. Pada Mas Bu, apalagi kalau udah pakai jabum tuh Iya. di GKPN ada, dicaringin ada. Gampang banget. Sejati Nangor ya. Kita nggak bisa dipanggil Mas Bum. Kayak, Iya. Mas Bum gitu. Yang ada yang lewat di jalan tuh kan, Mas Bu. Gak tahu namanya tapi panggil Mas Bum. Panggil Mas langsung Bu, direspon. langsung berteman semua. Mau ketemu di Wiskar, Mas Bu. Mas Bu. Mas Bu langsung makan bareng. Iya. Semua adalah teman ya. Semua teman. Next ke pertanyaan berikutnya, di FITB lebih banyak ngepanit daripada belajar mitos atau fakta? Fakta. Terbalik di kayaknya. Oke, Fakta. boleh diceritain dong kenapa? Karena ya FITB banyak banget kepanitiaan. Tapi jangan lupa buat nyimbangin sama belajarnya. Terus FITB juga kita sering gathering itu. Iya. Bahkan dia kemarin ada 2 kali gathering, itu juga udah ngepanit. Bahkan kalian belum ketemu aja kita udah panit nih, udah ngepanit nih, mohon maaf. Kayak Jadi belum ada bapak kita udah. iya, benar. Jadi ya fakta, cuma tetap aja ya kan belajar itu prioritas juga. Walaupun ngepanit sosok lah belajar juga. Ini gak sih bisa dilihat anak FITB tuh jabumnya rame semua. Rame. apa tuh? Enamel, Mas, enamel. Enamel. Nah, enamel tuh bisa kalian dapetin dari Ngepanit. Kepanit. Enamel adalah
bukti gitu, bukti nyata. Kalau anak Kerenceng-kerenceng. Kerenceng-kerenceng, bunyi-bunyi itu biasa itu kali lihat. pride juga nggak sih? Pride, Iya, pride. itu pride. Itu pride sih. Oke, fakta. Oke, jadi itu dia pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Nah, oke, untuk pertanyaan terakhir. Kampus Jatinangor punya spot horor mitos atau fakta? Tuh, 2, 3. Fakta. Fakta tos. Nggak ada rasionalisasi Oh, iya. di balik ini. Fakta. Karena kampus Jatinangor tuh hidup dari pagi sampai pagi. Kayak ada orang yang belajar, ada orang yang nugas, apalah ini banyak kan kegiatan. Jadi walaupun ada spot horor, kayak tetep rame gitu loh. Jadi nggak kerasa Tetep gitu sih. loh. Nah, tapi kayak kalau semua tempat pasti ada spot horor. Tuh, lihat yang langsung deh. Enggak langsung sih. Kita tuh pernah pas apa ya? SCL ya? SCL semester 1 yang jam kimia. Habis itu kan aku sholat maghrib di musolanya di lantai 2 ya. Lantai 2 kan. Terus pas sholat, terus tunggu sholat isya. Jadi aku posisinya tuh kayak emang di depan gitu, terus di belakangnya emang kosong. Cuman itu tuh udah nggak kebayang yang aneh-aneh. Tapi si gordennya ini dia memang selalu tuh ada gerak 1 biji gitu loh. Udah itu sampai habis ya. 1 biji doang sampai habis. Angin nggak tuh yang Aku goyang- percayanya angin. Tapi rada-rada kayak hawanya tuh udah kayak mencekam gitu kan. Pas sholat nggak ada yang nyaut kan? Aduh. Bener. Ada yang jauh dikit kabur ya Aku sampai langsung. bener. Sajadahnya tuh aku tarik ke belakang biar di depannya tuh kosong gitu. Pas keluar nggak ada siapapun. Kayak emang udah kosong, udah mati lampu. Pas turun dibilang kayak Neng dari sini aja gitu. Tinggal aku sendiri. Ya. GKU 3. Justru serem sih kalau ada orang sih. Ya enggak dong, kalau ada orang rame dong. Kalau orang yang nggak punya kaki gitu kan. Sudah malam apa sudah tahu. Malah masih panjang. Dari cutting sih paling. Oh iya. Apa tuh? Waktu itu Di mana tuh? jadi itu kejadiannya katanya di apa namanya, lorong sebelum gedung Cina dibangun. Yang Oke. gedung Cina ini metalurgi. Nah, katanya tuh ada orang, mereka boncengan naik motor kan. Nah, terus gue lupa yang bisa ngeliat tuh yang mana, entah yang dibonceng atau yang bawa motor. Dia tuh ngeliat di lorong itu tuh ada orang rame-rame baris panjang gitu. Dan dia ngira itu lagi pangmal. Dia ngiranya gitu lagi pangmal. Tapi mukanya pucet Wah, semua. berarti ramean dong. Ramean panjang Iya kan, gitu. ramean, terus? Nah, terus mukanya pucat, nggak ada yang intinya kayak patung lah kayak gitu. Di mananya kok? Lihat ntar kalau misalkan. Oh iya. Ya, nah, Tempat terus aslinya ya. ya terus pas ditanya ke temennya, tadi lu lihat juga. Terus kata orangnya dia nggak lihat apa-apa. Waduh. Jadi cuma dia sendiri Padahal doang orang baris sambil- ya. Iya, katanya gitu. Oh, ngantri sembako. Iya, bisa jadi. Lu makan kan? Sama kan? Iya. Atau nggak bisa Jumat biasanya. Oh iya, hari ini ya warnasi ya. Iya kan? Biasanya. Warna sih. Pernah kok ya dong kalau Jumatan. apalagi kalau kalian udah main-main ke ITB Jatinangor tuh, itu bangunannya tuh kayak tua gitu, soalnya ini kampusnya bekas Unwim ya. kalau Iya, nggak salah. iya. Terus universitas Unwim. lain juga. Universitas lain, makanya itu tuh banyak kayak spot yang udah kayak tua gitu. Jadi kelihatan horor aja. Apalagi kalau malam. Ya kan, Iya sih. karena apa ya kalau kita mau supporteran, terus kita lewatin depan apa sih? Depan lambol. Iya, Oh, depan iya. lampu Itu kan benar-benar nggak ada lampu. Nggak ada lampu kan, itu serem banget sih. Kalau gue sih nggak pernah ya, cuman gue tuh paling nggak berani kalau misalnya jalan nih dari asrama tuh ke GKU 1 tuh lewat lorong SBM. Itu kan lorongnya udah tua banget, gelap banget. Ya nggak berani lah gue kalau sendiri, kalau pulang malam berdua aja kagak berani. Gak tahu sih, nggak ada cerita horornya, cuman gue merasa nggak enak aja sih. Hawanya aja. Hawanya kayak, Jalan aduh, SBM. Nggak enak kan gitu ya? lorongnya tuh gelap, tua. Udah gitu itu kan. Iya. Kan iya ya. Itu sih. Tapi gue pernah ngalamin kejadian horor. Di mana? Jadi ini di gedung D. Di gedung D itu kan lagi ada gawean lah gitu kan. Jadi sampai malam. Itu lagi berempat. Terus kayak kita tuh lagi ngecekin data, duduk-duduk di situ, dan itu emang posisinya emang habis-habis lebaran gitu sih kemarin. Jadi kan masih sepi banget kan, masih pada balik. Jadi kayak pas ngecek itu, karena gue ngadepnya arah ke jalan itu antara gedung D sama gedung A, terus tiba-tiba kayak ada yang set gitu, terus kayak Apaan? Setting gimana? iya, makanya kayak ya udah cepet aja gitu, terus kayak gue langsung terpaku gitu, terus kita langsung kabur ya, selain lari gitu, karena itu kayak
menakutkan karena nggak ada orang-orang cuy di Kalau gua sih nggak ada horor spiritual gitu ya, paling horor di ini di lab praktikum gitu. Kita telat 5 menit nyalanya. Aduh, itu horor banget sih. Telat dikit. Dikurangi 20. Iya, parah kan. Terus setengah bisa juga. Nah kan, itu lebih horor. Iya, horor banget. Siapa sih yang pemimpinnya tuh? Asprak. Pimpraknya yang lebih horor. Iya, baju merah. Baju merah. Itu horor banget guys. Asli real. Pernah gua sekali. Pernah? Telat semenit. Tuh kan? Gua telat semenit. Dikurangin. Nilai TP-nya kurang 50%. Aduh, 50% lumayan ya. Paling kita capek ya, capeknya tuh. Itu lebih horor guys. Itulah paling horor lah. Tapi di ITB Namor tuh lebih serem sama orang bukan daripada setan. ya Menurut gua lebih serem sama tugas. Tugas. ya itu Kayak itu lebih serem. Ujian, praktikum. Soalnya kayak Itu lebih horor ya. gue pernah denger kayak cerita orang, dia lagi nugas digangguin, tapi ini bukan di kampus. Dia lagi nugas di kosan digangguin dan dia memutuskan untuk lanjut nugas karena katanya tugas lebih menyeramkan. Deadline-nya besok kali ya. Deadline-nya besok deh. Besok makanya dilanjutin. Gak peduli dia. Udah gak peduli ya walaupun ada horor. Di asrama tuh ada pernah yang foto, ada Oh, pocong. yang Ada yang viral itu. beneran nggak sih tapi beneran hantu atau Enggak, itu tuh sebenarnya properti anak FSRD. Itu kayak beneran pocong, beneran pocong terus ditaruh di dalam ruangan gitu. Terus ada orang yang moto siang-siang. Terus kayaknya kayak emang beneran pocong gitu. Padahal properti doang, guys. itu viral guys Itu viral. apa sih? Itu kayak orang iseng kayak. Oke, jadi itu dia pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Iya, kira masih banyak, masih mau jawab nih. Tenang, mungkin nanti di next episode kalau ada ya. Oke. Oke, sebagai penutup dari teman-teman ada nggak kesan dan pesan buat teman-teman penonton di rumah nih kira-kira? Oke, siapa dulu? Boleh lu dulu deh. Bani dulu. Oke, kenalin nama gue Bani. Kenapa dulu ya? Kayak udah tahu kan? Angkatan 2024. Aku mau Oke. ngucapin yang pertama buat panitia dulu nih, makasih. Yeay. Udah mempersiapkan. Terima kasih juga untuk moderator kan yang ada di balik kamera ini. Buat kalian semua yang nonton, semoga kalian terhibur. Kalian terhibur. Terus buat yang mau masuk FITB, Semoga masuk. Semoga masuk. FITB. Terus pas udah masuk semangat. Enjoy. Enjoy terus, supporteran terus kan. Ya, Jadi solid terus, solid, ya. panjang umur. Sehat selalu. Buang sampah di tempatnya yang ingat. Cinta bumi ya. Iya dong, kan umumnya. Iya. Kalian juga semua walaupun bukan FITB harus cinta bumi ya teman-teman. Mungkin tambahannya setelah lihat video ini gitu kan, kalian jadi lebih mengenal nih gimana sih FITB gitu kan, gimana sih kehidupan sehari-harinya gimana. dari Pibi Dari Bibi, so? Pesan-pesan gue untuk yang lagi nonton ini, kalau misalkan belum keterima FITB, kalau misalkan pengen masuk FITB, jangan lupa untuk ngimbangin kepanitiaan dan akademik. Terus Banyak. harus cinta fakultas diri sendiri. kesan gua buat yang lagi nonton, kalau misalnya kalian cinta banget dan pengen banget masuk FITB, berjuang aja sampai dapat. Intinya di sini bakal seru banget, seru. Jadi belajarnya seru, pandirnya seru, temenannya juga seru, fakultasnya seru. Jadi kalian gak bakal nyesal masuk FITB. Ya ditunggu di FITB, pokoknya pasti kalian mau masuk FITB, ayo gaskeun. Seru kok, seru. Seru banget. Belajar semuanya kan? Iya kan? Laut, langit, batu. Iya benar nih. Semuanya. Semua ya kita litosfer, hidrosfer, atmosfer, semua. Aduh, udah, ya. Iya, dibahas semua. Nah itulah hidup kan? Pokoknya FITB seru lah. Iya. Jangan lupa masuk. Kalau dari gua, buat orang-orang yang mungkin saat ini ada yang nonton yang udah keterima, ada yang belum, tapi kalian tuh harus ngelatih yang namanya skala prioritas, karena kita juga kepake banget tuh skala prioritas. Selain itu, gue juga mau ngasih pesan buat kayak jangan pantang menyerah, karena kita banyak banget yang kayak entah udah ketolak berapa kali masuk FITB, tapi buktinya di FITB kita tetap berkeluarga, kita tetap bergabung gitu. Kalau gue sih pesen buat rata-rata kan udah keterima nih yang nonton. Itu gue pengen bilang kalau jangan pernah ngerasa sendiri sih di sini. Karena banyak banget teman-teman tuh yang
seperjuangan kan, banyak teman-teman yang punya nasib yang sama, jadi jangan pernah merasa sendiri. Karena kalian punya banyak teman lah, itu aja. Betul. Oke deh, terima kasih teman-teman buat udah menyediakan waktu hadir hari ini. Sebagai penutup boleh dong dadah ke penonton. Dadah, jangan lupa masuk Makasih ya. FITB. Tunggu di FITB. Tunggu guys. Tunggu di FTB. Dadah. Bye.